Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas makna dari salah satu surah terpendek, tapi wah kekuatannya luar biasa dalam Al-Quran. Surah An-Nas. Cuma dalam 3 ayat, surah ini merangkum semuanya loh. Mulai dari janji ilahi, kemenangan, sampai gimana seharusnya sikap kita sebagai hamba yang rendah hati. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, sebelum kita masuk ke ayat pertama, kita pahami dulu judulnya, An-Nasr. Nah, dalam bahasa Arab ini artinya pertolongan atau bantuan ilahi. Nama ini sendiri sebetulnya udah jadi kayak fondasi dari keseluruhan pesan surah ini, bahwa setiap keberhasilan itu pada dasarnya datangnya dari pertolongan Allah. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama, yang menguraikan janji ilahi yang jadi inti dari surah ini. Ayat pertamanya berbunyi, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Singkat, padat, dan penuh kepastian ya. Ayat ini benar-benar jadi landasan buat ayat-ayat berikutnya. Yuk kita bedah sedikit lebih dalam. Frasa kuncinya di sini adalah Nasrullah, pertolongan Allah. Ini poin yang penting banget. Surah ini menegaskan kalau sumber kemenangan itu bukan strategi manusia yang hebat atau kekuatan militer, tapi intervensi ilahi, itu syarat utamanya. Terus, kalau pertolongan ilahi itu datang, hasilnya apa? Walfat atau kemenangan. Ini adalah hasil yang nyata yang bisa kita lihat, buah langsung dari bantuan yang dijanjikan tadi. Jadi urutannya jelas banget ya. Pertolongan ilahi datang duluan, baru deh kemenangan itu mengikuti. Oke, jadi pertolongan dan kemenangan itu udah dijanjikan. Pertanyaannya, gimana kita tahu kalau itu semua benar-benar udah tiba? Nah, ayat kedua ngasih jawabannya dengan tanda yang sangat spesifik dan nyata. Ayat kedua bilang, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Di sini nih, definisi kemenangan itu jadi lebih luas. Bukan lagi sekedar penaklukan fisik, tapi sebuah transformasi sosial dan spiritual yang masif. Kata kunci di sini adalah afwaja, berbondong-bondong. Ini bukan cuma 1 atau 2 orang yang gabung loh, tapi kelompok-kelompok besar, kayak gelombang manusia gitu. Kata ini benar-benar ngasih gambaran skala kemenangan yang sesungguhnya, di mana pesannya diterima secara massal. Ini menggambarkan tujuan akhir dari kemenangan ilahi, bukan buat menaklukkan wilayah, tapi untuk memenangkan hati. Tanda kemenangan sejati menurut surah ini, yaitu tadi, ketika manusia secara sukarela dan dalam jumlah besar mau menerima jalan Allah. Kita udah lihat janji kemenangan dan juga tandanya. Sekarang, mungkin ini bagian terpentingnya. Gimana seharusnya seorang hamba merespons kesuksesan yang begitu besar ini? Ayat ketiga memberikan petunjuknya. Coba perhatikan deh, fokusnya langsung bergeser. Setelah menggambarkan peristiwa yang skalanya besar, perintahnya justru jadi sangat personal ke dalam diri. Respon yang diminta itu bukan perayaan yang meriah atau arak-arakan kemenangan, tapi sesuatu yang jauh lebih introspektif. Jadi ada 2 langkah dalam respons yang diajarkan. Pertama, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa kemenangan itu 100% anugerah darinya. Kedua, wastaghfir, mohonlah ampun kepadanya. Ini adalah tindakan kerendahan hati yang luar biasa kan? Justru di puncak kesuksesan, kita disuruh menyadari kekurangan diri. Surah ini ditutup dengan sebuah jaminan yang menenangkan banget. Setelah perintah untuk memohon ampun, Allah mengingatkan kita bahwa Dia adalah At-Tawwab yang Maha Penerima Taubat. Jadi pintu ampunannya itu selalu terbuka, terutama bagi mereka yang kembali dengan rendah hati. Oke, sekarang yuk kita coba rangkum pesan inti yang bisa kita ambil dari surah An-Nasr ini. Jadi poin-poin kuncinya gini. Pertolongan ilahi adalah sumber kemenangan. Kemenangan sejati itu adalah saat hati manusia terbuka pada keimanan. Dan yang paling penting, respon yang benar atas kesuksesan bukanlah kesombongan, tapi pujian dan permohonan ampun kepada Tuhan. Ini semacam siklus lengkap antara iman dan rasa syukur. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Dalam kemenangan kita sehari-hari, entah itu besar atau kecil, misalnya dapat promosi di kantor, sebuah proyek berhasil, atau momen kebahagiaan pribadi. Apa sih yang sering kita lupakan? Apakah kita ingat sumber pertolongan itu? Atau kita terlalu larut dalam euforia pencapaian kita sendiri? Sebuah renungan yang dalam banget ya dari surah An-Nasr.